Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu. hari ini? I'm great. Baik. Oke, harap baik semua ya. Udah pada sarapan belum nih? Sudah. Wah, Belum. oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang surat pembaca. Ada yang tahu apa itu surat pembaca? Tidak. Belum. Ya, Ibu akan jelaskan ya, apa itu surat Tidak, pembaca. Ibu. Jadi, surat pembaca adalah surat yang terbuka yang isinya bisa dibaca oleh siapapun serta bisa ditunjukkan kepada pemerintah, lembaga, perorangan, kelompok, atau organisasi. Jadi biasanya surat pembaca ini terletak pada surat kabar ataupun majalah. Itu. Nah, selanjutnya apa saja sih isi dari surat pembaca? Surat pembaca biasanya berisi pendapat, tanggapan, saran, ucapan terima kasih, dan yang lain-lain. Biasanya juga ada keluhan ataupun kritikan tentang suatu yang sedang dibahas dalam surat pembaca tersebut. Selanjutnya, apa saja sih yang digunakan untuk menyampaikan pendapat dan saran terhadap isi surat pembaca? Biasanya kalimat pengantar untuk menyampaikan pendapat ini bisa menggunakan saya setuju karena apa? Selanjutnya, menurut saya teks surat pembaca ini seperti ini. Begitu. Yang selanjutnya ada kalimat pengantar untuk menyampaikan saran. Biasanya kita menggunakan sebaiknya pihak dari lembaga ini begini-begini. Ataupun yang selanjutnya saya sarankan untuk pihak ini melakukan perombakan yang lebih jelas lagi, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari teks, contoh dari surat membaca yaitu tentang pentingnya sarapan pagi bagi pelajar. Ibu akan memberikan contoh ungkapannya seperti ini. Ungkapan pendapat. Biasanya di ungkapan pendapat ini kita kan tadi udah menggunakan kata pengantarnya tuh kayak saya setuju karena sarapan pagi itu penting bagi pelajar. Menurut saya sarapan pagi itu meningkatkan sumber energi sumber energi alasannya karena tanpa sarapan pagi itu tubuh kita menjadi tidak konsentrasi dan lain-lain. Untuk ungkapan saran, sebaiknya pihak sekolah melakukan edukasi secara rutin tentang sarapan pagi kepada para siswanya seperti itu. Ibu akan kasih tahu langkah-langkah untuk eh, menyatakan suatu saran atau pendapat melalui teks pembaca ini, surat pembaca ini. Langkah yang pertama itu kita harus membaca dan memahami isi teks dari surat pembaca ini. Pahami dulu gagasan utama dan juga pendukung dari artikel ini. Yang kedua, menentukan bagian yang ingin diberi pendapat. Pilih bagian yang teks yang menurut kalian itu penting dan menarik. Apa sih isi teks ini yang menarik gitu. Contohnya kayak sarapan pagi itu bisa mengungkapkan sumber energi. Seperti itu. Selanjutnya gunakan kalimat pengantar kayak yang Ibu tadi kasih tahu. Kayak kalimat pengantarnya saya setuju karena bla bla bla. Terus menurut saya
Sarapan baik, sarapan pagi itu baik untuk meningkatkan sumber energi karena apa? Tanpa sarapan tubuh kita akan kekurangan energi seperti itu. Dan yang terakhir itu berikan alasan yang logis dan jelas. Jadi alasan kalian ngasih saran untuk teks ini tuh apa? Kita sebutkan kayak gitu. Contohnya nih, kayak yang udah Ibu tulis, ungkapan pendapat Ibu tentang pentingnya sarapan pagi bagi pelajar yaitu Ibu setuju, saya setuju karena sarapan sangat penting bagi pelajar. Terus menurut saya sarapan itu baik untuk meningkatkan sumber energi karena tanpa sarapan tubuh akan kekurangan energi. Dan untuk bagian ungkapan saran itu kita pakai yang seperti ini. Sebaiknya pihak sekolah memberikan edukasi secara rutin tentang pentingnya sarapan pagi kepada siswa. Itu. Berikutnya surat pembaca. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian harus membaca surat pembaca ini. Siapa yang mau baca dulu? Saya Ibu. Oke, Saina ya. Saya baca yang mana? Yang kenapa hutan Indonesia perlu dikonservasi? Kenapa hutan Indonesia perlu dikonservasi? Indonesia adalah salah satu tempat dengan hutan terluas dan hijau. Tetapi hutannya hutannya Indonesia juga sangat perlu untuk melakukan konservasi. Pasti kamu tanya, kenapa kita harus melakukan konservasi terhadap hutan? Hutan ini, kita harus konservasi hutan tersebut karena hutan-hutan ini menyediakan keseimbangan ekologis alam bumi dan juga ada banyak fungsi berbagai berikut. Oke, bagus. Nah, yang selanjutnya ada 4 fungsi hutan-hutan Indonesia. Siapa yang mau baca? Saya Ibu. Ya, tujuan pertama ya. 4 fungsi hutan-hutan Indonesia. 1. Mencegah erosi dan tanah longsor. Akar pohon berfungsi sebagai pengikat butiran tanah dan akan menghindari tanah longsor karena tanahnya akan lebih kompak dan kuat. Oke, bagus. Selanjutnya yang nomor 2, siapa yang mau baca? Saya Ibu. Oke, 2. Untuk menjaga, mengatur, dan memelihara persediaan air. Kita perlu menghemat air dengan memanfaatkan tanaman, terutama pada musim hujan, karena air akan semakin langka dan kemungkinan kematian tanaman semakin besar. Sehingga pada akhirnya musim akan semakin panas jika kita tidak menjaga hutan. oke, bagus. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang mau baca? Ya, Saya Ibu. oke. Apa?
Jika sebagai pupuk tanah, semakin banyak daun yang gugur dari pohon, maka semakin banyak pula pupuk yang memiliki tanah. Semakin banyak tanaman yang dapat tumbuh dan mampu menyediakan lebih banyak sumber daya alam baik berupa tanaman, kayu, dan lain-lain. Oke, bagus. Selanjutnya yang keempat nih, siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Oke. 4. Untuk mengurangi polusi udara, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sekarang kami sudah memberikan fungsi-fungsi hutan Indonesia dan kenapa kita harus melakukan konservasi kepadanya. Ayolah kita mengubah diri kita untuk menjadi lebih hebat kepada negara dan bumi kita. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas, yaitu kalian kasih saran dan juga pendapat melalui teks pembaca ini. Dan juga penulis dari teks pembaca ini siapa? Oke, pertanyaannya, jadi yang pertama, kalian lihat dulu siapa penulisnya nih. Ada penulisnya di sini. Yang kedua, kalian kasih saran, apa saran untuk kenapa hutan Indonesia perlu dikonservasi? Yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu tanggapan kalian. Jadi saran, tanggapan, dan juga siapa penulisnya. Oke? Hmm. Ibu kasih waktu 20 menit. Oke, siapa yang mau jawab pertanyaan yang pertama? Siapa penulis dari surat pembaca tersebut? Saya, Aku. Ibu. Penulisnya ya, Zaki apa Susi? Bagian penulis itu nih penulisnya. Penulisnya yang di atas bukan, Bu? Ya, siapa namanya? Angela Lee. Ya, betul. Selanjutnya pertanyaan kedua, berikan pendapat kalian tentang surat pembaca tersebut. Siapa yang menjawab? Mau jawab, Ibu. Oke. Pendapatnya, saya setuju bahwa konservasi hutan Indonesia sangat penting dilakukan. Menurut saya, artikel ini memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat mengenai alasan mengapa kita perlu menjaga hutan. Oke, bagus. Ayo untuk pertanyaan ketiga, siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Oke. Jawabannya adalah sebaiknya pihak
Pemerintah lebih sering mengadakan kegiatan edukatif seperti seminar lingkungan atau aksi tanam pohon agar masyarakat bisa terlibat langsung dalam pelestarian hutan. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita akan praktik dialog. Jadi, kita butuh satu kelompok untuk 3 orang untuk mempraktikkan dialog ini. Ibu tunjuk aja ya. Iya, Ibu. Oke, praktik dialognya yang pertama untuk kepala karyawannya ini Sheila. Kepala Ibu, Ya, bagian kepala karyawan ini. Saya ingin membahas ini. Untuk karyawannya, siapa ya? Zulfa ya. Baik, Ibu. Untuk karyawan 1, Susi. Dan karyawan Ibu. 2-nya Jaki. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu. Ayo, oke. Ya. saya ingin membahas masalah dari salah satu pelanggan kita. Ada masalah apa, Bu? Pelanggan kita ini memiliki toko daring. Dia mengeluh di surat kabar karena barang pesanan milik pembelinya belum sampai. Dia memakai jasa pengiriman paket PS pasti sampai. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut saya, ada kelalaian dari kurir, Bu. Ada pendapat lain? Saya rasa perlu diselidiki lebih lanjut untuk masalah itu agar tidak terjadi kesalahpahaman, sebab belum tentu juga karena kurir yang lalai. Mungkin ada sebab yang lain, misalnya karena penulis alamat yang kurang jelas. Baik, kalau begitu saya tugasi Pak Tony untuk mencari pokok permasalahan ini. Tolong tulis juga surat pembaca untuk menanggapi keluhan pelanggan kita. Baik, Bu. Oke, bagus. Wah, semuanya udah lancar banget ya bahasa Indonesianya. Wah, bagus banget. Terima kasih, Bu. Karena kelas kita udah hampir mau selesai, jadi Ibu terima kasih banget udah berpartisipasi semuanya di kelas ini. Kalian semua hebat semua. Terima kasih ya. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan tentang pembelajaran kita, yaitu mengenai surat pembaca. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu semuanya terima kasih ya karena sudah berpartisipasi dalam kelas Ibu kali ini. Ibu akhiri, terima kasih semuanya dan selamat pagi.
Pagi, Bu. Sampai Pagi. ketemu minggu depan ya. Bu. Iya. Baik, Bu.